Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana. Hari ini kita akan mengupas tuntas akhir tentang pecahan ya. Ada pecahan yang kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, persen, desimal. Nah sekarang kita ubah-ubah nih. Bisa nggak sih ubah dari pecahan biasa ke persen, pecahan biasa ke desimal, atau sebaliknya, persen ke desimal, atau yang sebaliknya. Pokoknya semua kita kupas tuntas sekarang. Oke? Pecahan. Yang pertama ada mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pecahan biasa masih ingat ya, pecahan itu ada pembilangnya, ada penyebutnya. Yang pertama harus dilakukan adalah ubahlah pecahan biasa menjadi pecahan berpenyebut 100. Yang namanya persen itu persen. Sen itu 100 kan? Nah, jadi harus wajib hukumnya dia dirubah menjadi 100. Ubahlah pecahan yang berpenyebut 100 menjadi bentuk persen. Nah, kayak gini contohnya nih. 3/10. Gimana caranya supaya si 10 ini jadi 100? 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, 10 dikali 10. Di bawah dikali 10, atas wajib dikali 10 juga. 10 kali 10, 100. 3 kali 10, 30. Kalau bentuknya sudah seperti ini, udah aja tinggal diganti. Jadi bentuk persen, 30%. 17/20. 20 dikali berapa yang supaya jadi 100? Nah, ini nih, Bu kasih contekan nih. Angka yang sering keluar ya, bukan yang selalu keluar, tapi sering keluar. Untuk kayak gini, 20. 20-nya dikali berapa supaya jadi 100? Lihat nih, 20. Temennya siapa gandengannya? Ternyata 5. Ternyata 20 dikali 5 sama dengan 100. Bawah dikali 5, atas wajib dikali 5. Jadinya 17 dikali 5, 85, 20 dikali 5 sama dengan 100. Bentuk seperti ini adalah bentuk persen. Udah aja diganti, jadi 85%. Lagi nih, terakhir. 14/25. Lihat lagi contekan. 25 itu dikali berapa supaya jadi 100? Lihat nih, 25 ini gandengannya siapa nih supaya jadi 100 nih? Ternyata gandengannya 4. Berarti 25 dikali 4, 100. Atas 14 dikali 4 sama dengan 56. Bentuknya udah seperti ini, langsung aja dirubah 56%. Atau boleh juga kalian menjadikannya dikali 100%-nya aja langsung. 1/2 itu berapa persen? 1/2 dikali 100%. Lihat nih. 1 dikali 100 sama dengan 100. 2 penyebut nggak ada gandengannya nih. Jadinya langsung aja ditulis 2 di sini. Lalu diapain nih? Dibagi. Penyebut, pembilang, maaf. Pembilang dibagi dengan penyebutnya. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Persennya loncat ke sini. Jadi 100 dibagi 2, 50%. Sip. Selanjutnya 3/5. Boleh banget kalian pakai cara yang kayak gini. Boleh juga pakai yang kayak gini kalau lebih mudah membaginya. 3/5 tinggal aja dikali 100%, 3 dikali 100, 300, 5-nya pindah ke sini. 300 dibagi 5 sama dengan 60%, yang loncat ke sini. Jadinya 60%. Gitu ya. Mudah dong. Selanjutnya ada mengubah pecahan campuran menjadi persen. Nah, ini juga sama sebenarnya kayak tadi. Cuma kalau tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Pertama kita harus ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kemarin udah dijelasin kan ya. Caranya gimana nih? Kayak gini nih. A dikali C ditambah B per C. C itu siapa? C itu loncat dari sana ke sini karena sama-sama penyebut. A dikali B per C. Lanjut lagi nih, lihat nih contohnya nih. 2 dikali 2 ditambah 1 per 2. 2 kali 2, 4 ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. 2-nya tetap dong. 2, 2, 2. Nah, ini nih. Kalau udah kayak gini, udah gampang kan? Kalau udah seperti ini, udah bentuknya pecahan biasa gini, ya udah aja tinggal dijadikan 100, penyebutnya 100, atau bisa juga langsung dikalikan 100%. Contohnya kayak yang tadi sebelumnya. Dilihat lagi ya, yang tadi ya. Oke. Selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa.
Mengubah persen menjadi pecahan biasa, pertama harus ubahlah bentuk persen ke dalam pecahan biasa. Ibu ulangi lagi sekali lagi, yang namanya persen pasti per 100. Jadi mudah banget mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang sulitnya di mana? Sulitnya di sini. Sederhanakan pecahan yang diperoleh tersebut. Sebenarnya nggak sulit. Kemarin di pelajaran minggu lalu kita sudah pernah belajar tentang menyederhanakan. Lihat lagi ya video ibu yang tentang menyederhanakan, itu sudah ada. Nah, gimana kalau gini nih, 1% pasti adalah 1/100. Udah. 2% sama dengan 2/100. Apakah udah sampai sini aja? No, tidak. Masih bisa diperkecil lagi nih. 2/100 itu bisa sama-sama dibagi berapa? Bagi berapa yuk? Jangan sama dengan jadinya 1/50. Kenapa 50? Karena 100 dibagi 2. 2 dibagi 2 juga dong. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nih, lihat contekannya lagi nih. Ya, 100 dibagi berapa yang bisa juga 2 ini dibagi juga. 6%, 6/100 sama dengan 3/50. Kenapa 3/50? Lihat lagi, 100 bisa dibagi berapa, yang di atas juga sama, bisa dibagi berapa. 100 ternyata bisa dibagi 2, karena 6 bisa dibagi 2. 100 dibagi 2, 50. 6 dibagi 2, 3. Jadinya 6% itu setara dengan 3/50. Contoh selanjutnya nih, ada 11% sama dengan 11/100. Udah selesai belum? Selesai, kelar. Karena 100 sudah nggak bisa lagi dibagi berapapun yang sama 11. 11 kan bilangan prima kan, cuma bisa dibagi angka itu sendiri. Ya, jadi udah kelar nih, selesai. Selanjutnya, 15%, sudah pasti 15/100. Apakah udah selesai sampai sini aja? Belum dong, karena 100 masih bisa dibagi angka, yang 15 juga bisa dibagi. Ternyata angka berapa nih? 15 ini nih. Di mana nih? Di sini ya. 100 bisa dibagi 5, 15 bisa dibagi 5 nggak? Bisa dong. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 15% setara dengan 3/20. Disemangatin kita nih. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Sekarang pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Yang pertama harus dilakukan adalah ubahlah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya itu kemudian diubah menjadi pecahan desimal. Nah, kalau desimal kemarin di materi sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan. Desimal itu yang penting penyebutnya itu 10, 100, 1000, atau seterusnya. Nah, kalau sudah bawahnya tuh udah ada nolnya kayak gini, ini udah gampang banget. 2/10 sama dengan 0,2. Kenapa? Karena 10 itu nolnya ada berapa? Nolnya ada 1 ya. Kalau nolnya ada 1, berarti di belakang koma ada 1 angka. 21/10 sama dengan 2,1. Kenapa 2,1? Karena 10, nolnya ada 1. Jadi ada 1 angka di belakang koma. 75/100. Nah, beda nih. Ini 10, ini 100 nih. Kalau 100 gimana? Iya, nggak apa-apa. Kalau 100 berarti nolnya ada 2, komanya 2 angka di belakang koma, 0,75. 745/100 sama dengan, pokoknya lihat aja, penyebutnya itu ada berapa nolnya. Nolnya ada 3, ya udah 3 angka di belakang koma. Nah, kalau ini kebetulan nolnya ada 2, jadi 2 angka di belakang koma, 7,45. Kalau gini gimana ya? 1/10. Nah, kalau kayak gini udah gampang aja. 1 ini langsung ditaruh di depan koma. 10 ini 1 angka di belakang koma. Jadi 1,1. Kalau ini gimana nih? Aduh, banyak banget angkanya. 9.256/1000. Bingung ya ngelihatnya ya? Iya, pasti bingung. Nah, kalau biar nggak bingung, ya udah gini aja, tulis 9-nya loncat ke depan, dikasih koma. 1000 itu ada 3 angka nolnya. Ya,
Kalau gitu ya udah, nolnya pasti ada 3 angka di belakang koma. Angka di belakang komanya pasti ada 3. 256, pas banget nih ada 3 nih. Jadi 9,256. Bukan 9,256 ya. No, salah. 9,256. Sip, nih lihat nih caranya nih. Kalau dia bawahnya 10, 100, 1000 udah gampang dong, gampang banget. Tinggal tulis aja kan, lihat aja komanya itu nolnya dilihat. Jadi komanya juga mengikuti. Nah terus kalau misalnya angkanya beda Bu, bagaimana? Ini 3/5. Terus kan bawahnya bukan 10. Nah berarti ya udah, kamu harus nyari, harus diubah dulu nih supaya jadi berapa nih? 10, 100, atau 1000 seterusnya. 3/5. 5 ini dikali berapa supaya mendekati 10, 100, atau 1000? 5 ini mendekati mana? 10 apa 100? 10 dong. 5 dikali berapa supaya jadi 10? 5 dikali 2. Kalau di bawah dikali 2, atas wajib hukumnya dikali 2. 5 dikali 2, 10. 3 dikali 2, 6. Kalau udah gini gimana dong? Lihat nolnya, ada 1, berarti 1 angka di belakang koma. Kita lanjut, 31/25. Loh ini gimana nih? Lihat lagi, 25 dekat dengan 10 atau 100? Kalau ke 10 udah lewat ya, udah nggak kepake lagi nih kalau 10 nih. Berarti dia harus ke 100. 31/25 dikali berapa ya hasilnya? Jadi 100. Lihat contekan yang tadi Bu kasih tuh. 100 itu gandengannya sama berapa yang 25? Gandengannya sama 4. Jadi 25 dikali 4, 31 juga harus dikali 4. 25 kali 4, 100. 31 dikali 4, 124. 100 itu ada berapa angka di belakangnya? Nolnya ada 2. Ya udah di bawahnya sini juga lihat nih. 1,24 karena dia 2 angka di belakang koma, ininya juga penyebutnya ada 2 nolnya. Gitu ya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ubahlah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sederhanakan pecahan yang diperoleh tersebut. Nah, ini nih. Karena kayak tadi sebenarnya kan, 0,24 di belakang koma ini 24, 0,24 di belakang koma ini ada berapa angkanya? Ada 2 nih, 1, 2. Kalau gitu gimana dong? Ya udah tulis aja 24/100. Kenapa 100? Nolnya ada 2. Kalau di sini angkanya ada 3, nolnya ada 3. Sini angkanya ada 4, nolnya ada 4. Gitu ya. 0,24, 24/100. 100 itu ini udah paling sederhana belum? Kalau nggak paling sederhana salah, karena di sini harus sederhanakan dulu pecahan yang diperoleh tersebut. 100 itu bisa dibagi berapa? Yang sama-sama bisa juga dibagi 24. Ternyata bisa dibagi 4 ya. 100 dibagi 4, 24 juga dibagi 4 bisa. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Bisa lagi disederhanakan? Nggak bisa, ini sudah paling sederhana. Kalau yang kayak gini, udah betul. Lihat lagi contoh lainnya. Nih, 0,25 ini cara panjangnya ya. Kalau ini cara mudahnya tadi, ini untuk menjabarkannya. 0,25 sama dengan 0,25 dikali nih 100/100. 0,25 dikali 100 sama dengan 25, 100 sama dengan 100. 100 ini dibagi berapa? Yang di atasnya juga bisa dibagi berapa? Nah, ternyata 25 itu bisa juga dibagi dengan dirinya sendiri. 25 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. 25 dibagi 25, angka dibagi angka itu sendiri sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 0,25 setara dengan 1/4. Selanjutnya ada mengubah pecahan desimal menjadi persen. Ubah nih pecahan desimal menjadi persen. Ini juga gampang sekali.
Desimal itu penyebutnya kan udah pasti 100, 10, 1000, dan seterusnya. Sedangkan persen itu sudah pasti per 100. Ya, diulangi lagi. Kalau desimal itu sudah pasti penyebutnya itu kalau nggak 10, 100, 1000, dan seterusnya. Tapi kalau persen sudah pasti penyebutnya 100. Nah, jadi pertama, ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, lalu jadikan pecahan tersebut berpenyebut 100. Pecahan yang diperoleh tersebut diubah ke bentuk persen. Nah, lihat nih. Ada 0,7. Ada berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Ya, lihat 7 per 10 sama dengan, apakah ini udah bisa dijadikan persen? Belum bisa, karena penyebutnya wajib 100. 10 dikali berapa yang hasilnya 100? 10 dikali 10. Kalau bawah dikali 10, atas juga wajib dikali 10. Jadi 7 dikali 10 sama dengan 70. 10 dikali 10 sama dengan 100. Kalau kayak gini, udah bisa belum dijadiin persen? Bisa dong, bisa banget. Karena persen adalah per 100. 70 per 100 sama dengan 70% deh. Selanjutnya yang kedua, 0,54. 54. Kalau 54 itu ada dua angka nih, 5 dan 4. Kalau dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100. Nah, 54 per 100. Harus dikali-kali lagi nggak nih? Nggak perlu. Per 100 adalah punyanya persen. Ya udah, tulis aja deh. 54%. Lagi, contohnya 1,28. 1,28 itu berapa sih? Berapa angka di belakang koma nih? Ada dua angka kan? Dua angka di belakang koma, jadinya ya udah, bawahnya jadinya per 100. Karena nolnya ada 2. 128 per 100, itu udah punyanya persen. Langsung aja ditulis, diganti jadi 128%. Nah, ini gimana nih? Kok nolnya banyak banget nih? Nolnya banyak banget, ini komanya banyak banget. Gimana caranya? Mudah, anak kelas 4 wajib bisa. Ya, 0,495. 495 berapa angka di belakang koma? Dihitung. 1, 2, 3. Kalau gitu ya udah tulis aja pernya 3 angka di belakang koma. 495 per 1000. Waduh, 1000 nih. Sedangkan kalau persen itu penyebutnya harus 100. Kalau gitu gimana dong? 1000 dibagi berapa? Ya bisa jadi 100. Hilangin nolnya 1. Pastinya dibagi 10. Ya udah deh. 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Atas juga wajib dibagi 10. Nolnya ada 1 nih. Kasih aja koma di sini. Jadinya 49,5 per 100. Udah bisa jadiin persen belum? Bisa dong. Ini kan berpenyebut 100. Jadinya 49,5%. Gampang ya. Lagi nih terakhir nih. 4,3 itu sama dengan 43 per 10. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. 43 per 10. 10 dikali berapa yang hasilnya? 100. 10 dikali 10. Bawah dikali 10. Atas wajib dikali 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. 43 dikali 10. 430. Udah bisa dijadikan persen. Langsung kita ubah. 430 per 100 sama dengan 430% deh. Mengubah persen ke desimal dan sebaliknya, nah ini nih. Kalau misalnya kalian bingung sama cara ini, silahkan pakai cara ini boleh. Langsung aja si desimal ini kamu kalikan dengan 100%. 7,5 dikali 100 sama dengan 750. Persennya loncat ke sini ya. 1,25 dikali 100%. 125 dikali 100 sama dengan 125. Si persennya loncat ke sini, pindah ke sini. Ibu ngasih tahu ya, kalau 0 di belakang koma itu dianggap tidak ada. Jadi 750,0 nolnya tidak dianggap, dicoret-coret, hilangkan. Nih, 1,25 dikali
100 nolnya dihilangkan. Jadinya tinggal 125%. Mudah ya? Mudah sekali dong. Selanjutnya ada mengubah persen menjadi pecahan desimal. Dibalik lagi nih, sekarang persen menjadi desimal. Ini mudah sekali. Ubahlah bentuk persen menjadi bentuk biasa. Diubah dulu bentuk persen menjadi bentuk biasa. Persen itu sudah pasti berpenyebut 100. Ya, persen itu pasti per 100. Kalau 10%, 10 per 100, 75%, pasti 75 per 100. Sedangkan desimal ini sudah pasti penyebutnya kalau nggak 10, 100, 1000. Nah, ini udah gampang banget. Udah sama-sama bawahnya tuh udah 100%, tuh bawahnya 100. Desimal itu harus ada nol-nolnya di belakangnya. Ya udah, tinggal diganti aja deh. 5% itu sama dengan 5 per 100. Nolnya ada berapa 100 itu? Ada 2. Kalau nolnya ada 2 angka di belakang, koma. Bukan 50, tapi nolnya dulu yang ditulis. 0,05. Lihat aja nih, 100 berarti 2 angka di belakang koma. Ada lagi 25%. 25 per 100. 100 itu berapa nolnya? 2 nolnya berarti berapa angka di belakang koma? 2 angka di belakang koma. Ya udah jadi 0,25. 160% berarti 160 per 100. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Udah deh, 1,60. Ingat, 0 di belakang koma itu dianggap tidak ada. Jadinya 1,6 deh. Terus gimana kalau 7%? 7% berarti 7 per 100. Kalau 7 per 100, nolnya ada 2. Berarti 2 angka juga di belakang koma. 0,07. Begitu juga seterusnya. Mudah ya? Nah, kita sudah di bagian akhir. Ya, terima kasih ya sudah mendengarkan Bu Ana hari ini. Ibu yakin solih-solihah Ibu pasti bisa semua mengerjakannya. Semangat terus belajarnya, raih cita-cita terus ya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.